Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namir Hondarwati. Saya akan menjelaskan tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Modal atau kapital merupakan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan budgeting atau anggaran yaitu rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang kedua yaitu pentingnya penganggaran modal. Ada beberapa penjelasan terkait mengapa penganggaran modal itu penting. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang relatif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga yaitu pengeluaran modal sangatlah penting. Tahapan-tahapan penganggaran modal. Terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko aliran kas dari proyek harus diestimasi. Yang keempat, mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal, cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir, yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar penganggaran modal. Perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbug marginal revenue produk sama dengan biaya imbugnya, marginal cost. Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbug marginal returns investasi itu sama dengan biaya imbugnya. Biaya imbug dari daftar investasi memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk memperoleh modal guna membiayai investasi. Proses capital budgeting yaitu dengan cara 1. Pembuatan proposal. Yang kedua, kajian dan analisis. Jadi kita akan mengkaji dan menganalisis sebuah data-data tersebut. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut tidak boleh sepihak. Harus dengan kajian dan analisis yang sudah kita pelajari. Dan keempat, implementasi. Dan yang terakhir, follow up. Follow up itu tidak dilanjutkan. Jadi disitulah udah selesai gitu. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis keputusan penganggaran modal, yaitu 1. Penambahan dan perluas fasilitas. Yang kedua, produk baru. Dan yang ketiga, inovasi dan perluas produk. Yang keempat, penggantian. Penggantian di sini itu ada 2, yaitu dengan pengganti pabrik atau peralatan usang. Yang kedua, pengganti pabrik dengan peralatan yang lebih baru dan yang lebih efisien lagi. Dan yang kelima, menyewa, membuat atau membeli. Dan yang keenam, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Dan yang terakhir, lain-lain keputusan itu seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas, keluar dan masuk arus kas. Saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi modal atau bisa juga disebut sebagai capital rationing. Rasionalisasi modal terjadi ketika perusahaan menghadapi pemilihan beberapa usulan investasi yang menghasilkan return berbeda-beda. Sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Jadi di sini capital rationing bisa dikatakan sebagai pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih beberapa alternatif investasi yang dapat dicapai dari anggaran yang tersedia
untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ada dua sifat umum yang perlu diperhatikan dari berbagai investasi, diantaranya yang pertama, independent project adalah proyek yang cash flow-nya tidak berhubungan atau tidak tergantung di antara satu proyek dengan proyek lainnya. Jadi, penerimaan atas satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya, atau bisa juga disebut investasi yang bebas atau tidak saling tergantung. Yang kedua, ada mutually exclusive project adalah proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Jadi, penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya yang setara, atau bisa juga disebut investasi yang bersifat saling meniadakan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash flow. Analisa cash flow perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian untuk melihat sejauh mana aktivitas usaha secara akumulatif dapat mengcover dana yang diinvestasikan untuk menggerakkan kegiatan operasional perusahaan. Arus kas untuk tujuan capital budgeting didefinisikan sebagai arus kas sesudah pajak atas semua modal perusahaan. Secara aljabar, definisi tersebut sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurangi pajak penghasilan jika perusahaan memiliki utang, ditambah penyusutan non-kas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Cash flow sama dengan EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dalam kurung 1 dikurangi T itu pajak penghasilan perusahaan, ditambah depresiasi. Rumus tersebut berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang. Apabila perusahaan memiliki hutang, maka rumusnya adalah cash flow sama dengan NI atau net income ditambah depresiasi atau beban penyusutan ditambah RD interest expense atau biaya bunga bank dalam kurung 1 kurangi T pajak penghasilan perusahaan. Metode analisis kelayakan investasi. Agar tidak salah dalam mengambil keputusan investasi, wajib hukumnya bagi investor untuk melakukan analisis kelayakan investasi. Kelayakan investasi menggambarkan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Untuk menilai kelayakan investasi, ada 4 metode yang digunakan, yaitu yang pertama, net present value, yang kedua, payback period, yang ketiga, profitability index, yang keempat, internal rate of return. Metode yang pertama adalah net present value atau NPV. Kelayakan investasi dengan metode net present value atau NPV dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai investasi dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari investasi di masa yang akan datang. Perhitungan NPV dirumuskan sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan sigma PVP min A0. NPV sama dengan dalam kurung PV1 plus PV2 plus PV selanjutnya min A0. PV sama dengan NCF kali diskon faktor. Diskon faktor sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus F kali P. Keterangan NPV sama dengan net present value. PV sama dengan present value. NCF sama dengan aliran kas. A0 sama dengan investasi yang dikeluarkan pada awal tahun. L adalah biaya modal dan T adalah periode waktu investasi atau proyek. Pengambilan keputusan investasi dalam metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut, yaitu jika NPV 0 lebih besar dari NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena berisiko mengalami kerugian. Kemudian, jika NPV 0 kurang dari NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai layak karena berpotensi menghasilkan keuntungan. Kemudian, jika NPV 0 sama dengan NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena tidak menghasilkan keuntungan. Materi selanjutnya yaitu materi metode payback period.
Metode payback period ini digunakan untuk mengukur kecepatan pengembalian suatu investasi. Oleh sebab itu, satuan ukuran yang dihasilkan bukan dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk rupiah, melainkan dalam bentuk waktu. Terdapat dua cara langkah untuk mencari payback period. Yang pertama, apabila arus kas per tahunnya memiliki jumlah yang sama, maka payback period sama dengan investasi awal per arus kas dikali 1 tahun. Kemudian apabila arus kas per tahunnya memiliki jumlah yang berbeda, maka payback period sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. N di sini sebagai tahun terakhir di mana jumlah kas belum bisa menutup investasi awal. A sebagai jumlah investasi awal, B sebagai jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C sebagai jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Kemudian, apabila nilai payback period lebih cepat atau singkat dari yang disyaratkan, maka investasi tersebut memiliki kelayakan. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai payback period lebih lambat atau lama, berarti mengindikasikan bahwa suatu investasi tersebut tidak memiliki kelayakan. Selanjutnya, profitability index. Mengukur layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungan dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerima kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Selanjutnya, PI sama dengan PV atau I, yaitu PI Profitability Index, PV yaitu Present Value atau nilai sekarang seluruh penerima kas bersih. I yaitu investasi. Jika nilai PI lebih besar dari I dari 1, maka investasi tersebut layak. Jika nilai P1 lebih kecil dari 1, maka investasi tersebut tidak layak. Selanjutnya, internal rate of return. Mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga yang dapat menjadikan jumlah nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang dari biaya modal atau NPF sama dengan 0. IRR sama dengan R1 plus buka kurung PV1 dikurang PV0 garis miring PV1 dikurang PV2 buka tutup kurung dikali R1 dikurang R2 tutup kurung. Keterangannya yaitu IRR sama dengan internal rate of return. R1 yaitu tingkat bunga pertama, R2 tingkat bunga kedua, PV yaitu persen value. Suatu investasi dikatakan layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih dari tingkat bunga yang ditetapkan. Suatu investasi dikatakan tidak layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang berkenan bisa dimohon maaf.